Sidik. Makasih. Sesuai dengan jadwal yang kita sepakati kemarin, hari ini saya ingin melakukan wawancara kepada Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan universal. Mohon kepada Bapak untuk memperkenalkan diri secara singkat. Terima kasih. Nama saya Mas Sidik Sidik, Kepala Sekolah SD Sidomukti 2, Desa Sidomukti, Kecamatan. Saya sampaikan terima kasih kepada Yusmi selaku penggerak di SD Sidomukti 2 yang kami anggap beberapa saat ini membawa perubahan. Dan di Sidomukti 2 ada 2 guru penggerak dan kami merasa terbantu dari program-program maupun tindakan-tindakan yang diambil oleh 2 guru. Ya. Terima kasih Bapak. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk dukungan dari Bapak selaku kepala sekolah di SD Sidomukti 2 selama saya dengan teman saya menjalani pendidikan kedokteran. Baik Bapak, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus selama ini yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika itu adalah situasi di mana kami harus memilih antara 2 kepentingan, sebuah yang benar tapi dalam satu sisi ada tantangan atau pertentangan, kayak itu. Untuk rujukan moral, satu ada kebenaran, lalu ada satu kurang ada kebenaran itu. Jadi ini juga merupakan problem di sekolah kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, mengandung nilai-nilai dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau terjadi dilema etika, ini sering juga terjadi pada kami, ya, siswa kami maupun guru-guru kami. Kalau terjadi seperti itu, maka kami biasanya menimbang di mana 2 kepentingan yang sama-sama mengandung hal yang positif, tapi ada yang bertentangan, maka kami timbang-timbang dulu mana yang sekiranya kami ambil itu lebih mengandung kemaslahatan. Kalau menurut saya rangkum, berarti ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, pengambilan keputusan yang Bapak ambil adalah menimbang dari 2 kepentingan tersebut hal mana yang lebih mengandung kemaslahatan. Kemudian Bapak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau langkah-langkah yang kami ambil, jika ada kasus seperti itu, maka seseorang yang atau murid yang melakukan dilema etika, maka kami panggil dulu. Sebelum kami panggil sebenarnya ada kami amati dulu. Lalu setelah itu begitu saya ada beberapa katakanlah fakta-fakta itu baru kami panggil. Sehingga dalam pemanggilan itu kami harus bagaimana kalimat saya terhadap dia yang besar. Baik, untuk pengambilan keputusan langkah-langkahnya yaitu kita melakukan pengamatan terhadap siswa atau guru yang mengalami dilema etika, kemudian baru melakukan
pemanggilan untuk berbicara dari hati ke hati serta menyampaikan bagaimana penyelesaian kasus dari Bapak dengan baik Bapak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika yang kami lakukan berdasarkan pengalaman ya, itu setelah kami panggil, kami ajak musyawarah atau hati-hati, kami sampaikan hal-hal yang mestinya harus sesuai dengan pertimbangan mana yang banyak masalahnya, kami sampaikan, lalu kami kembalikan kepada yang merasa mempunyai katakan kasus itu ya, bagaimana pendapat kami kalau begitu. Rata-rata kalau dengan proses dengan cara hati ke hati ya, kebanyakan banyak menerima. Baik, berarti Bapak akan mengajak musyawarah nih Pak, kemudian tentang hal-hal yang sudah menjadi dilema etika, kemudian pertimbangannya apa saja Bapak sampaikan kepada yang bersangkutan sehingga ada kesepakatan. Jadi apakah itu yang bersangkutan bisa menerima atau tidak, begitu gitu Pak. Kemudian Bapak, selama ini yang merupakan tantangan pada pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika itu apa? Tantangan dilema etika itu kecil tapi tetap ada, yaitu satu, kadang-kadang yang bersangkutan itu tidak pede, merasa takut, sehingga kejujuran itu kadang-kadang tidak terbuka. Namun tantangan itu bisa pelan-pelan untuk kita ungkap ya, dengan mengembalikan kepercayaan diri bahwa tidak ada orang yang benar terus, sehingga dia merasa bahwa semua manusia itu pernah berbuat salah dan pernah berbuat benar. Jadi tantangannya yang bersangkutan kurang pede untuk kejujuran, menampilkan kejujuran pada dirinya sendiri untuk bersikap terbuka, sehingga perlu ditanamkan mempercayakan diri kepada yang bersangkutan bahwa kita semua bisa melakukan kesalahan dan harus bisa memperbaikinya. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau langsung menyelesaikan kasus pada saat kasus tersebut terjadi? Di kasus dilema etika ini lihat situasi juga. Jika diperlukan langsung karena ditakutkan kalau ini bermalam katakan ya berlarut-larut, ini malah kasusnya tambah parah. Namun kalau dilihat kasus ini melihat situasinya kok situasinya tidak memungkinkan, kondisinya kepala sekolah juga kurang fit, lalu yang bersangkutan juga mungkin dalam kondisi sakit, maka kami menjadwal sesuai dengan mungkin kondisi masing-masing, sehingga nanti pada waktu ketemu ini bisa kondisi dalam keadaan sehat. Jadi kita Bapak menyesuaikan dengan situasi, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kalau untuk yang secara langsung kita mempertimbangkan apakah jika kasus tersebut kita tahan untuk tidak diselesaikan akan menjadi lebih parah. Kemudian secara tidak langsung mungkin situasi pada saat tidak memungkinkan, bisa jadi Bapak atau yang bersangkutan dalam kondisi kurang sehat, jadi perlu dilakukan penjadwalan. Kemudian untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mungkin mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika?
tentunya dalam menyelesaikan suatu kasus itu kami tidak sendiri dan membutuhkan seseorang yang kami percaya untuk saya meminta informasi. Tentunya seorang itu yang kami anggap jujur, kami tahu persis itu, sehingga itu diantaranya. Yang kedua itu kejujuran yang bersangkutan itu sangat membantu. Atau dia justru malah meminta bantuan bagaimana saya ini supaya dibantu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak atau sesuai dengan perilaku yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi faktor-faktor yang membantu itu bisa jadi seseorang yang Bapak percaya atau jujur dalam menyelesaikan kasus tersebut, dan yang kedua itu kejujuran dari yang bersangkutan ya Bapak, atau yang bersangkutan juga meminta bantuan kepada Bapak untuk menyelesaikan atau memperbaiki bagaimana perilaku tersebut agar sesuai dengan perilaku yang mengandung kebajikan yang universal. Untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Pengalaman yang sangat berharga ini bahwa memperlakukan manusia itu hendaknya satu menjaga perasaan. Lalu yang kedua tidak menaruh dendam. Lalu yang ketiga, anggaplah itu merupakan saudara, sahabat, sehingga benar-benar ikhlas untuk membina sesama atau yang merasa bersalah. Jadi dengan cara yang pertama memperlakukan manusia, kita harus menjaga perasaannya. Kemudian yang kedua ialah tidak ada perasaan dendam. Dan yang ketiga memperlakukan selayaknya sebagai saudara. Jadi membuat perasaan yang bersangkutan itu nyaman menjadi ketika bersama dengan Bapak dalam menyelesaikan kasus ini. Karena kami berprinsip bahwa kita masih butuh manusia yang lain. Akan saling membutuhkan. Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaan wawancara yang saya lakukan hari ini. Terima kasih untuk dukungannya. Ini akan menjadi pengalaman atau bekal kepada saya sendiri untuk menerapkan di kelas. Jadi menghadapi siswa-siswi saya di kelas, bagaimana bersikap dengan baik dan menyelesaikan kasus dilema etika. Saya juga memberikan yang pertama, terima kasih, dan kedua permohonan maaf jika ada sesuatu yang kurang pas. Mungkin ini versi kepala sekolah begitu, mungkin ada versi jenengan. Jika nanti menjadi seorang pimpinan itu memang lain kepala sekolah, lain cara menyampaikan dan sebagainya. Untuk itu jika kurang berkenan, saya mohon. Jika ada yang baik, maka diambil. Terima kasih Bapak, ini yang pasti baik Bapak untuk bekal saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas saya di kelas 1 tadi. Terima kasih untuk waktu dan ilmu yang telah Bapak berikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Yuni. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Lama tidak berjumpa dengan Ibu. Iya, itu kalian juga. Sesuai dengan jadwal yang kita sepakati, Bu, hari ini saya mohon izin kepada Ibu untuk melakukan
wawancara terkait pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Mohon terlebih dahulu kepada Ibu untuk memperkenalkan diri secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Yunistiwati Ningsih, Kepala Sekolah SDN Mayang 2, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Terima kasih kepada Mbak Yusmi telah mengundang saya untuk diwawancarai untuk kepentingan CGP-nya Angkatan 8. Semoga ini nanti bermanfaat dan sukses untuk Mbak Yusmi. Amin. Terima kasih kepada Ibu untuk dukungannya serta semangat dan motivasinya. Semoga kegiatan saya berjalan dengan lancar. Amin. Baik Ibu, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi sebuah kasus, apakah itu termasuk dari kasus dilema etika atau bujukan moral? Untuk kasus yang menurut saya kasus dilema ini adalah mengenai suatu pilihan di mana kebijakannya itu keduanya sama benar. Contohnya saya ambil dari teman saya sendiri. Misalkan ada teman guru yang izin, kemudian di saat itu juga ada rapat di sekolah. Nah, tetapi kita juga sesama warga di sekolah ini tidak semena-mena, tidak memperbolehkan. Kita lihat mana yang lebih penting dulu. Misalkan memang jika kepentingannya itu sangat mendesak, misalkan di rumah atau ada kepentingan yang mendadak atau orang tuanya atau anaknya yang sakit, ya kita izinkanlah. Dan kita tidak boleh semena-mena karena ini memang kepentingan bersama, jadi mana yang lebih didahulukan. Kemudian yang satunya adalah untuk kepentingan yang satunya benar, satunya salah. Nah, ini keputusan yang menurut saya memang sangat berat untuk diputuskan. Berarti untuk kasus dilema etika ini sama-sama benar Bu, Ya. seperti yang Ibu jabarkan tadi bahwa kasusnya mungkin terkait dengan izin dari rekan guru yang memiliki kepentingan di rumah bersamaan dengan rapat begitu. Iya. Kemudian untuk yang rujukan moral seperti yang Ibu sampaikan tadi berat karena satu benar dan satu salah. Ibu kemudian selanjutnya selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kedua-duanya itu memiliki kepentingan yang sama-sama benar atau memiliki nilai kebajikan. Menurut saya kepentingan itu memang harus kita putuskan. Apalagi kami sebagai pemimpin di sini tidak boleh semena-mena, oh ini loh saya, harus putusan saya yang dipilih, tidak seperti itu. Karena di sini adalah keluarga, jadi kita memutuskan itu harus bermusyawarah. Jadi semuanya, teman-teman guru terutama kita ajak musyawarah. Mana yang terbaik untuk kepentingan di lembaga ini. Berarti untuk kasus atau kepentingan itu harus diputuskan dengan semua warga sekolah gitu, dewan guru. Jadi tidak ada perasaan semena-mena kepada dari Ibu sendiri sebagai atasan gitu, tapi melibatkan dewan guru dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan musyawarah. Gitu. Iya, betul. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya itu sebetulnya kita ambil musyawarahnya, kita tidak hanya dari saya sendiri. Jadi kita mengajak teman-teman berunding. Kita ajak teman-teman berunding, kita ajak teman-teman pendapatnya apa, solusinya bagaimana. Itu yang saya miliki di sini. Jadi kita menganggap sekolah ini adalah keluarga. Jadi untuk mementingkan kepentingan sekolah yang diutamakan. Jadi tidak hanya mementingkan dari guru ini yang diutamakan atau dari guru yang satunya, tidak. Kita musyawarah bersama-sama. Gitu.
Jadi yang pertama itu tidak hanya memberi keputusan sebagai atasan atau kepala sekolah gitu, tetapi melakukan musyawarah dengan semua guru, tidak hanya melibatkan satu atau dua guru gitu. Iya. Dari musyawarah tersebut nanti diambil keputusan yang terbaik. Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yuni anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita ajak berunding, terutama teman-teman yang senior, terutama teman-teman yang senior, yang pengalamannya lebih, kemudian orangnya sudah bijak, jadi kita ajak bersama-sama untuk berunding bersama. Jadi saya tidak hanya sebagai pemimpin saya memberi keputusan atau otoriter ya istilahnya, ini loh keputusan saya tidak seperti itu. Jadi meskipun saya mempunyai keputusan, oh ini yang menurut saya, tapi saya tawarkan juga ke teman-teman, setuju enggak dengan keputusan saya, seperti itu. Jadi yang Bu Yuni anggap efektif ialah tetap memberikan usulan terhadap keputusan dari Bu Yuni sendiri, ya. Tetapi kemudian mengajak berunding, terutama untuk guru-guru senior atau yang pengalamannya sudah sangat sekali gitu, dan tentu saja yang sudah lebih bijak gitu dalam mengambil keputusan. Jadi tetap melakukan musyawarah yang utama. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika selama ini? Tantangannya adalah pengambilan keputusan itu memang sangat berat, terutama kalau kita mengambil keputusan yang tidak cocok dengan teman. Nah, itu yang harus kita utamakan. Jadi kepentingannya itu istilahnya kita ngajak teman-teman untuk saling mengutarakan lah. Misalkan saya punya ide, kemudian teman-teman ada yang punya ide juga, kita sama-sama cocok atau tidak, itu kita musyawarahkan juga. Jadi tidak hanya kepentingan saya harus cocok sama teman-teman, kepentingan teman-teman harus cocok dengan saya. Jadi tetap nomor satu adalah musyawarah bersama. Ya. Jadi tantangannya itu pada saat mungkin keputusan atau ide-idenya tidak sinkron, tidak cocok. Jadi gurunya ide sendiri, kemudian mungkin teman-teman tidak berkenan, di situ merupakan tantangan yang kemudian nanti ibu tetap melakukan musyawarah mencari yang terbaik. Betul. Lalu kemudian apakah Bu Yuni memiliki jadwal tertentu atau menyelesaikan pada saat itu juga ketika berhadapan dengan sebuah kasus dilema etika dalam penyelesaiannya? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan kita lihat dulu, Mbak. Kita lihat dulu masalahnya apa. Kalau masalah itu memang signifikan dan harus diselesaikan saat itu, ya kita harus selesaikan saat itu juga. Jadi kita tidak boleh menunda-nunda permasalahan, biar tidak terlalu menambah-nambah. Kalau kita mengulur-ulur waktu, itu permasalahannya akan bertambah, pasti itu. Jadi selagi kita ada permasalahan, saat itu juga sebisa mungkin kita selesaikan. Berarti ibu menyelesaikan ketika ada masalah, seperti yang saya rangkum, ketika ada masalah dilihat terlebih dahulu dan langsung diselesaikan. Jadi tidak menunda-nunda kembali karena khawatir memperparah dari permasalahan tersebut, ibu. Selanjutnya, adakah seseorang Bu atau mungkin faktor-faktor apa saja yang mempermudah dan membantu ibu dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Pasti ada. Di sini meskipun saya sebagai pemimpin, tidak mungkin saya memberikan keputusan sesuai hati nurani saya sendiri.
karena di sini adalah sebuah keluarga. Jadi saya pasti mempunyai teman yang ingin saya ajak ngobrol atau saya ajak permasalahan ini supaya bisa terselesaikan. Jadi ya terutama guru-guru yang senior itu yang merasa bisa mendampingi saya atau merasa bisa membuat diajak menyelesaikan permasalahan. Jadi pasti ada guru-guru yang kita ajak, terutama yang bisa istilahnya itu orangnya yang bijak, kemudian dalam menyelesaikan masalah itu tidak saling tidak pilih kasih lah istilahnya, tidak menyalahkan. Kalau memang dia punya salah, tidak semata-mata oh ini lo salah. Jadi seseorang itu adalah teman ibu, teman yang mengerti, bijak, kemudian dalam memberi ide atau masukan kepada ibu itu tidak pilih kasih. Itu yang saya simpulkan. Jadi ketika memang itu benar kita dibenarkan, kemudian ketika salah itu disalahkan. Berarti itu sangat membantu terhadap pengambilan keputusan Bu Yuni. Betul sekali. Dari semua yang telah Ibu paparkan tadi, pembelajaran apa saja Bu yang dapat dipetik selama ini dari pengalaman Bu Yuni sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya adalah suatu keputusan yang sangat dibutuhkan, itu memang sangat berat. Apalagi sebagai pemimpin, dan kita juga banyak teman-teman yang berbeda pendapat atau pro dengan kita atau tidak pro, itu memang ada. Jadi kita sebagai pemimpin itu harus istilahnya harus mengerti lah, mencari atau mencari mana yang kita anggap untuk kebaikan kita semua. Jadi istilahnya kalau menurut saya lembaga ini adalah sebuah keluarga. Jadi apapun keputusannya kita harus bersama-sama. Baik buruknya sekolah kita semua yang tahu. Jadi semua permasalahan juga kita harus yang menyelesaikan. Tidak hanya kepentingan kepala sekolah saja atau guru saja, tidak. Termasuk komite. Komite juga diajak berunding kalau memang itu untuk kepentingan di lembaga. Itu menurut saya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa untuk suatu pengambilan keputusan itu menurut Bu Yuni itu adalah sesuatu yang berat. Jadi harus benar-benar memahami tentang teman-teman yang berbeda pendapat itu bagaimana. Jadi harus mengerti dan mencari solusi yang terbaik terhadap suatu permasalahan, terutama di sini dalam suatu lembaga itu adalah mengkondisikan dan memposisikan sebagai suatu keluarga. Jadi harus diputuskan secara bersama-sama melalui musyawarah serta melibatkan komite. Begitu ya. Betul. Baik Ibu, terima kasih kepada Bu Yuni sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada saya sehingga nanti kemudian bermanfaat untuk pengambilan keputusan saya di dalam kelas saya menghadapi murid-murid saya. Terima kasih Bu, saya ucapkan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Yusmi, semoga bermanfaat. Jaya untuk seluruhnya. Amin. Terima kasih Bu Yuni.